Bayangkan suatu hari dunia menjadi kacau, langit tampak gelap meski matahari masih bersinar. Air menjadi mahal, makanan langka, dan manusia kehilangan arah. Di tengah kekacauan itu muncul satu sosok yang mengaku bisa mengubah dunia. Ia berkata, "Akulah Tuhan kalian." Dialah Al-Masih Ad-Dajjal, makhluk yang dijanjikan akan keluar di akhir zaman. Namun, tahukah kamu dari mana asalnya Dajjal? Bagaimana ia diciptakan? Dan mengapa kemunculannya menjadi tanda terbesar menjelang kiamat? Menurut banyak riwayat, Dajjal bukan sekedar manusia biasa. Ia pernah hidup di masa yang sangat lama, jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama menyebut Dajjal adalah manusia keturunan Adam. Namun sejak awal hatinya telah menyimpang. Ia memiliki ilmu, kekuatan, dan keangkuhan yang luar biasa. Riwayat dari Tamim Ad-Dari menceritakan sebuah kisah yang mengejutkan. Suatu ketika Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang sebelumnya beragama Nasrani, berlayar bersama rombongan. Kapal mereka terombang-ambing selama beberapa hari, hingga akhirnya terdampar di sebuah pulau misterius. Di sana mereka bertemu seekor makhluk berbulu lebat disebut Al-Jassasah. Makhluk itu membawa mereka ke dalam sebuah bangunan besar di mana ada seorang pria raksasa terbelenggu dengan rantai tebal. Tangannya diikat ke leher dan kakinya dirantai ke lutut. Ia berkata dengan suara berat, "Kabarilah aku tentang bangsa Arab. Apakah telah muncul nabi di antara mereka?" Tamim menjawab, "Ya, telah muncul, dan kini ia menyebarkan ajaran tauhid." Pria itu berkata lagi, "Ketahuilah, aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Saat aku diizinkan keluar, tak akan ada tempat di bumi yang tak akan kujejaki dalam 40 hari, kecuali Makkah dan Madinah." Sejak saat itu, Nabi SAW mengabarkan bahwa Tamim Ad-Dari telah melihat Dajjal yang kini masih terpenjara di suatu tempat yang hanya Allah yang tahu. Pertanyaan besar pun muncul, di mana Dajjal berada saat ini? Sebagian tafsir menyebut Dajjal masih terkurung di sebuah pulau di lautan luas. Ada yang menyebut di Samudra Atlantik. Ada pula yang berpendapat di lautan Syam atau Timur Tengah. Tapi yang pasti ia masih hidup, menunggu waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk keluar. Dajjal bukanlah makhluk gaib sepenuhnya. Ia adalah manusia, tapi diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi umat manusia. Dari masa ke masa ada banyak teori yang mengaitkan keberadaannya dengan kekuatan besar dunia, dari kerajaan-kerajaan kuno, organisasi rahasia, hingga sistem dunia modern yang perlahan memuja teknologi dan kekuasaan. Beberapa ulama menafsirkan bahwa fitnah Dajjal telah dimulai jauh sebelum ia muncul. Fitnah dalam bentuk kezaliman, penipuan, dan kesombongan manusia terhadap Tuhan. Sebab Dajjal tidak hanya berarti makhluk, tetapi juga simbol dari kebohongan yang menipu mata dan hati manusia. Rasulullah SAW menggambarkan ciri Dajjal dengan sangat jelas. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Dajjal itu buta mata kanannya dan matanya yang lain seperti buah anggur yang menonjol." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dahinya tertulis huruf kaf, fa, dan ro yang berarti kafir. Tulisan itu dibaca oleh setiap mukmin, bahkan oleh orang yang buta huruf sekalipun. Ia akan membawa fitnah yang luar biasa. Ia mampu memerintahkan langit, menurunkan hujan, membuat bumi menumbuhkan tanaman, bahkan menghidupkan orang yang mati. Semua itu atas izin Allah, namun ia mengaku itu kekuatannya sendiri. Bagi manusia yang imannya lemah, Dajjal tampak seperti penyelamat. Ia akan memberi makanan bagi yang lapar, air bagi yang haus, dan kekayaan bagi yang miskin.
Tapi bagi orang yang beriman, mereka akan tahu semua itu hanyalah tipu daya. Dajjal akan berjalan cepat menaklukkan dunia dalam 40 hari. Hari pertama terasa seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Seluruh dunia akan tunduk padanya kecuali dua kota suci, yakni Makkah dan Madinah. Ketika Dajjal keluar, dunia sudah dalam keadaan kacau. Perang besar terjadi, manusia saling membunuh, dan fitnah merajalela. Ia muncul dari arah Khurasan, wilayah yang kini mencakup Iran dan sekitarnya, bersama pasukan besar yang penuh dengan kekuatan dan tipu daya. Namun Allah tidak membiarkan kejahatan itu berkuasa selamanya. Ketika umat Islam hampir putus asa, Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit. Ia turun di Menara Putih di Damaskus, berselimut pakaian berwarna kekuningan dan wajahnya bersinar. Nabi Isa kemudian memimpin pasukan kaum mukmin menuju Palestina, tepatnya di Babul Lud, di mana Dajjal bersembunyi, dan di sanalah pertempuran terakhir terjadi. Dajjal melihat Isa dan tubuhnya mulai meleleh seperti garam terkena air. Nabi Isa mengejarnya hingga akhirnya menusuknya dengan tombak, lalu berkata, "Engkau tidak akan lolos, wahai musuh Allah." Dengan kematian Dajjal, dunia mulai kembali tenang, keadilan ditegakkan, dan bumi dipenuhi dengan kedamaian sebelum akhirnya datang tanda-tanda besar kiamat lainnya. Kisah Dajjal bukan sekedar legenda menakutkan, ia adalah peringatan keras bagi seluruh manusia. Fitnah Dajjal adalah fitnah keyakinan tentang siapa yang benar-benar kita sembah, siapa yang kita percayai, dan apa yang kita cari dalam hidup ini. Sebab Dajjal tidak selalu datang dengan wajah buruk dan rantai di leher. Ia bisa datang dalam bentuk ideologi, gaya hidup, atau kecintaan berlebihan terhadap dunia. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal dalam setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi sebelum Dajjal benar-benar datang, mari kita perkuat iman, dekatkan diri kepada Allah, dan jangan tertipu oleh keindahan dunia yang fana, sebab fitnahnya sudah mulai terasa bahkan sebelum ia muncul. Ingatlah, Dajjal bukan hanya ujian bagi mata, tapi juga ujian bagi hati, dan hanya iman yang kuat yang bisa membuat manusia selamat darinya. Wallahu a'lam bishawab.